Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Permana dari Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori aliran organisasi klasik. Pengertian. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, bahwa baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Teori organisasi klasik biasa disebut dengan teori tradisional atau teori mesin, berkembang mulai tahun 1800-an atau abad 19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Teori aliran saintifik dan klasik. Organisasi dijalankan oleh otoritas manajemen. Karyawan adalah alat untuk melaksanakan rencana manajemen. Implikasinya, komunikasi organisasi adalah sebagai alat kontrol manajerial dan koordinasi proses organisasi. Teori saintifik dan klasik meyakini bahwa orang berperilaku menurut model rasional dan ekonomi. Motivasi utama bekerja adalah uang. Motivasi sosial dan politik dalam perilaku organisasi dianggap tidak relevan atau merugikan bagi keefektifan organisasi. Sistem struktur dan fungsi organisasi yang rasional akan mengurangi efek buruk atas konflik kelompok, persaingan pribadi, dendam, perjuangan kekuasaan, dan egoisme. Masing-masing teoritisi memajukan resep agar organisasi didesain menyerupai mesin. 3 teori yang sangat berpengaruh selama awal 1900-an yaitu 1. Manajemen saintifik dari Frederick Taylor. Fokus utama Taylor adalah studi saintifik dan desain proses kerja atau detail teknik pada kerja produksi. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya mengacu pada masalah efisiensi kerja dan juga menawarkan rekomendasi mengenai struktur organisasional dan proses. 4 ide Taylor antara lain: 1. Ada satu cara terbaik untuk melakukan pekerjaan. Contohnya, studi waktu dan gerakan dapat mempersingkat langkah dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas dengan efisien. 2. Personil harus diseleksi secara saintifik. Seseorang harus memiliki dan menugaskan orang lain menurut keterampilannya atau potensial bagi pengembangan keterampilan. 3. Pekerja harus dihargai dengan insentif yang sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Upah yang didasarkan atas jumlah jam kerja tidak tepat, bukan karena perbedaan dalam produktivitas individu, melainkan ekonomi adalah faktor penting yang menjadi motif seseorang untuk bekerja. 4. Pekerjaan harus dibagi, sehingga manajer merencanakan pekerjaan dan pekerja mengikuti rencana. Taylor percaya bahwa masalah utama dalam efektivitas organisasi mencakup ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh pemenuhan dari pekerja. Menurutnya, setiap orang akan menghasilkan keuntungan di bawah manajemen saintifik. Manajemen umum dari Henry Fayol. Berbeda dari Taylor yang fokus pada teknik kerja produksi, Fayol lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar struktur organisasi dan praktik manajemen. Ia mengemukakan 14 prinsip yang mendasar bagi desain struktural organisasi, yaitu 1. Divisi kerja.
Setiap anggota hanya memiliki satu pekerjaan. 2. Otoritas dan tanggung jawab. Otoritas mencakup hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk menuntut pemenuhan. 3. Disiplin. Tergantung pada atasan yang baik, bersih, dan aturan yang adil, serta sanksi yang ditetapkan dengan bijaksana. 4. Kesatuan perintah. Pegawai menerima perintah dari satu orang dan hanya satu atasan untuk setiap tindakan. 5. Kesatuan arahan. Sekelompok kegiatan dengan tujuan yang sama harus memiliki satu rencana dan satu kepala. 6. Menomorduakan kepentingan individu. 7. Pemberian upah. Karyawan harus dibayar dengan adil yang memuaskan mereka dan perusahaan. 8. Sentralisasi. Apakah pembuatan keputusan disentralisasikan, yang artinya terbatas pada manajemen tingkat yang lebih tinggi, atau desentralisasi, yang artinya ditujukan untuk bawah, tergantung pada kondisi organisasi. 9. Rantai skalar. Sistem otoritas disusun seperti hierarki dengan garis perintah yang jelas dari satu level ke yang lainnya. Namun sistem harus bersedia dipindahkan dari rantai perintah ketika dibutuhkan. 10. Keterampilan. Ada ruang bagi setiap karyawan dan setiap karyawan harus berada dalam tempatnya. 11. Keadilan. Personil diperlukan dengan kebaikan dan keadilan. 12. Stabilitas dan kedudukan. Karyawan yang memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan pasti memiliki waktu untuk belajar dan berhasil dalam melakukannya. 13. Inisiatif. 14. Esprit de corps atau perasaan setia dan saling hormat menghormati. Teori birokratik Weber. Max Weber mengambil isu dari pandangan Henry Fayol. Weber membedakan antara otoritas yang melekat atau inherent, kekuasaan tradisional yang mungkin tidak sah, dengan otoritas yang sah, diperoleh, dihormati berdasarkan norma-norma rasional dan legal. Otoritas yang legal inilah yang kemudian menjadi landasan terbentuk apa yang disebut Weber sebagai birokrasi. Menurut Weber, birokrasi merupakan konsep ideal bagi organisasi modern. Dalam organisasi yang kompleks, dibutuhkan kecepatan, ketepatan, kepastian, dan kontinuitas. Semua hal tersebut dapat dicapai jika organisasi didesain sebisa mungkin seperti mesin. Terdapat 6 ciri dasar dari organisasi birokratik, yaitu 1. Sistem hierarki otoritas yang jelas. 2. Divisi kerja berdasarkan spesialisasi. 3. Sistem aturan yang lengkap mencakup hak, tanggung jawab, dan kewajiban personil. 4. Prosedur yang sempurna untuk performa kerja. 5. Impersonalitas, bukan perseorangan, dalam hubungan organisasional manusiawi. 6. Seleksi dan promosi personil atas dasar kompetensi teknikal. Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki karakter sebagai berikut. Dari Goldhaber 1993. 1. Kontinuitas tergantung pada ketaatan pada peraturan. 2. Area kemampuan di mana pekerja berbagi dan bekerja untuk tujuan tertentu di bawah pimpinan yang telah ditetapkan. 3. Prinsip-prinsip hierarki. 4. Aturan-aturan baik itu norma maupun prinsip-prinsip teknikal. 5. Pemisahan administratif antara karyawan
dan pemilik atas alat-alat produksi. 6. Pemisahan kepemilikan pribadi dan peralatan organisasi. 7. Sumber daya bebas dari kontrol luar. 8. Struktur di mana tidak ada satupun administrator dapat memonopoli posisi-posisi personil. 9. Seluruh tindakan administrasi, aturan prinsip, dan sebagainya dinyatakan secara tertulis. Persamaan ketiga teori. Persamaan antara ketiga teori aliran saintifik tersebut dari Taylor, Fayol, dan Weber adalah 1. Ketiga teori ini sama-sama memandang bahwa organisasi digerakkan oleh otoritas manajemen. 2. Memandang karyawan sebagai alat untuk menjalankan rencana manajemen. 3. Pembagian kerja yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing orang atau individu. 4. Menaruh perhatian terhadap hak personil, gaji, insentif, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.